Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit berbeda malam ini karena kalau sebelumnya kita tidak menggunakan face shield karena ini, tapi malam ini kita coba mendukung dari upaya pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Saya coba pakai face shield dan narasumber kita juga, dan kita sudah menyediakan ini karena di Bangka Belitung sejauh ini terus menanjak untuk kasus COVID-19, walaupun ada beberapa yang sembuh, dan kita berharap COVID juga cepat selesai, dan kalaupun enggak, vaksinnya cepat ketemu. Malam ini Kamis 19 November 2020 kita kedatangan tamu spesial, ada Ibu Insinyur Haja Alfiena. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Malam Ibu. Malam. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Bersama Ibu Bu Elvi ya saya panggilnya. Ya, Bu Elviena. Kita akan mengangkat tema persoalan bangkitkan ekonomi saat pandemi. UMKM bubble bergairah melalui inovasi digital. Jadi ada dua clue yang ada di sini, yaitu UMKM dan inovasi digital. Jadi karena sekarang serba digital, serba tanpa batas, tanpa jarak, bukan ini ya Bu ya, bukan dalam keseharian, maksudnya ya, interaksi sosialnya sekarang dipermudah. Betul. Dan digitalisasi. Nah, kalau Ibu sebagai kepala dinas ini Bu, saya mau nanya dampak dari COVID ini. Pertama terhadap keseharian dulu lah, keseharian Ibu berdinas, kemudian termasuk bersosialisasi dengan rekan-rekan, apa Bu yang paling terasa gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu ya. Saya Elviena, kebetulan ditugaskan oleh Pak Gubernur menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dan di tanggal 24 Oktober saya menjabat, jadi sudah 3 tahun ya. Alhamdulillah. Dan COVID yang terjadi melanda Indonesia dan dunia itu yang masuk di kita sekitar bulan Maret, di awal Maret. Dan saya mengamati bahwa COVID itu menjadi barokah bagi kita semua. Jadi kita harus mempercepat bagaimana kita dapat berusaha walaupun ada COVID gitu. Jadi UMKM saya supaya dia bisa menyesuaikan. Jadi mindsetnya justru dirubah oleh Ibu ya? Iya. Jadi COVID itu bukan sesuatu yang mengerikan, bukan, justru jadi berkah. Betul. Pelaku UMKM. Karena kita dipercepat supaya pinter, gitu. Jadi yang mengenal teknologi, karena COVID kan kita harus mencuci tangan. Kita harus cuci tangan, tidak boleh berkumpul, dan kita harus pakai masker yang sebelumnya tidak ada. Itu sudah menjadi fashion kita sekarang. Contoh saya nih pakai. Saya juga malam ini pakai Bu, walaupun agak pengap ya. Dan ini produk UMKM. Gitu. Ini juga. Jadi kita mencoba bagaimana kita berbuat walaupun ada COVID, tetapi kita tidak kalah dengan COVID. Kita harus menang. Itu makanya saya bilang itu barokah. Yang dulu kita tidak mengenal digital, sekarang kita sudah harus bisa menyesuaikan, harus ikut dengan digitalisasi. Gitu. Jadi itu yang untuk artinya ada semangat yang Ibu dorong kepada pelaku UMKM bahwa COVID itu tetap ada, kita tidak menganggap sepele ya Bu ya. Betul. Ada COVID, tapi kita juga harus berpikir kalau kita diam saja di rumah, ya usaha nggak bergerak, ya keluarga nggak hidup, ya ekonomi daerah juga turun gitu kan. Kalau dibandingkan sebelum COVID ini Bu, peta ya mapping UMKM di bubble itu seperti apa Bu? Iya, kalau sebelum COVID kita masih berkerumun ya, artinya kita masih bertatap muka. Contoh misalnya kita pelatihan, kita masih berkumpul di satu tempat, ya enggak. Nah sekarang dengan adanya COVID kita sudah mulai daring. Jadi bagaimana kita melaksanakan pelatihan secara jarak jauh, dan itu efisien dengan
rupiahnya juga, ya nggak? Kita kasih pulsa saja, peserta pelatihan, biaya narasumber, selesai. Nah, itu yang kita coba. Tapi kalau untuk vokasional, ada prakteknya, baru kita kumpulkan gitu. Jadi memang COVID kemarin, sebelum COVID, kita masih pameran secara berombongan, ramai, ketemu banyak orang. Nah, dengan setelah COVID, kita sudah harus bisa membuat inovasi supaya pameran tetap, tetapi dia pakai digital. Gitu. Menarik, pameran digital. Teknisnya kayak mana ya Bu ya? Kalau pameran digital dia tetap majang, barangnya tetap dipajang, tapi di shoot. Iya, di shoot. Di shoot dan dia dikoneksikan dengan marketplace. Nah, jadi kita bisa langsung belanja. Jadi kita sudah buat nih bubbleaja.id. Silakan buka bubbleaja.id. Silakan buka, di situ sudah ada produk-produknya. Nanti kita bisa belanja juga di situ gitu. Jadi kita membiasakan daripada para pelaku UMKM untuk dapat melaksanakan digital ini. Jadi harus belajar, tapi memang tidak mudah balik tangan, tetapi kita harus mulai. Yang kami perkirakan tahun 2022 atau 2023 kemarin, ternyata 2020 kita sudah harus cepat. Ya itu makanya COVID tadi membawa berkah. Kita dipercepatnya supaya mengenal digital. Gitu. Bu, angka UMKM di Bubble berapa sekarang, Bu? Yang kemarin di akhir tahun 2019, kita kan di akhir tahun ya merekapnya itu 161.000 ada UMKM dan 70% daripada UMKM itu ada di kabupaten kota. Kalau kita melihat kewenangan kan sudah diatur nih di Undang-Undang 23 2014 bahwa yang mikro itu tanggung jawabnya kabupaten kota. Nah, kita yang usaha kecil itu omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar itu kembali ke provinsi. Tetapi kita juga bisa melaksanakan peran gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Kita juga bisa melaksanakan ataupun membina daripada UMKM yang mikro gitu. Ya, jadi masih ada kewirausahaan muda yang baru gitu kan. Itu kalau bisa. Kelasnya itu kalau yang ditangani provinsi itu kan berapa tadi Bu? Kecil. Ya usaha kecil omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar itu kalau 1 tahun di omset. Di apa? Dilihat usahanya kayak mana, Bu? Misalnya usahanya modelnya. Banyak usahanya, usaha kecil. Usaha kecil itu sektornya ya. Iya, enggak yang kalau kita umpamakan 300 juta omset per tahun. Iya, per tahun itu kayak toko kelontong masuk enggak? Ya, kalau dia dihitung dengan omsetnya bisa masuk. Berarti gitu. bisa kayak model toko snack ya, produksi snack. Bisa. Atau yang kopi yang lagi apa? Kayak di Sungai itu kan ada A1 kopi merek nomor 1. Jadi kalau menurut Undang-Undang UMKM itu kita hitung berdasarkan omset. Jadi kita harus berubah juga mindset kita bahwa UMKM itu bukannya kuliner dan makanan saja, tetapi jasa juga ada. Jadi ada 17 sektor daripada UMKM kita. Nah, 17 sektor ini ada jasa, seperti contoh bengkel, salon, itu UMKM. Nah, itu yang harus kita bina. Tetapi kami kan masih orang-orang masih berpikir UMKM itu makanan aja. Enggak lah. Ya, jasa juga. Jasa tur pengantin itu. Tur umroh masuk nggak Bu? Enggak ya? Iya, travel bisa masuk itu. UMKM. Karena usaha ya. Yang namanya usaha. Ya. Yang jasa juga ada, produksi ada. UKM itu dia harus dibuat di Bangka Belitung domisilinya atau boleh misalkan di Jakarta tapi dia buka cabang di sini boleh. Dia masuk pembinaan kita juga. Ya, kalau dia tercatat di kita bisa kita akomodir karena kita juga ada database. Database itu bisa dilihat di ODS, Online Data System, dan itu ada dari Kementerian Koperasi UKM, data koperasi, data UMKM itu ada semua. Dan kita sekarang posisi sedang mendata secara digital juga. Nah, bagaimana nanti UMKM itu mandiri tanggung jawab. Dan kalau dia tidak masuk ke data yang akan kita edukasi para pelaku UMKM kita ke depan. Karena jangan sampai mereka kita sayang-sayang dulu terus gitu. Harus dia juga punya usaha untuk mandiri gitu. Benar. Jadi dia sendiri nyantumin situs SIUP-nya, legalitasnya, IRT-nya kan.
sekarang nggak ada SIUP, dia ada NIB, nomor induk berusaha ya. Jadi UMKM itu kita daftarkan dengan izinnya IUMK, izin usaha mikro kecil. Nah itu yang harus, dan itu bisa dibuatkan dalam waktu 3 menit bisa, karena kita sudah. Bu, ngomong-ngomong, kalau dia udah bikin entry data ini, saya pelaku UKM akan bikin Pusui omsetnya tapi 300 juta Bu ya. Iya. Nah, saya sudah entry, yang saya dapat apa Bu nanti? Ya pembinaan dong. Pembinaannya itu dapat bantuan modal atau? Kita jangan selalu berpikir seperti itu. Nah, UMKM kan zaman dulu. Pikiran orang sekarang. Tidak boleh. Jadi kita pemerintah ini memfasilitasi dan mendorong. Ya, kita harus mengedukasi UMKM itu supaya mandiri, jangan selalu tangan di bawah. Gitu. Jadi dia usaha dulu. Sebenarnya modal itu sudah terakhir, yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, baru pemerintah turun gitu. Tapi kalau dia masih bisa berusaha, jangan tangan di bawah dulu gitu. Jadi harus dialah yang mengelolanya dulu. Berarti kalau boleh saya bilang, ya pembinaan itu ya pelatihan tadi ya kita. Betul. Misalkan sektor jasa ini ada pelatihan tentang jasa travel misalkan. Pelatihan tentang bagaimana marketing. Betul. Bagaimana dia memasarkan, bagaimana dia mencatat laporannya. Kalau ada data itu Bu, saya juga ini sih tertarik dan sangat support. Kita juga bisa lihat kan, misalkan jika ada momen kayak misalkan COVID ini, orang lagi butuh misalkan alat ini APK, kan di data itu bisa langsung ke data UMKM ini yang produksi masker siapa. Betul. Nah, yang menjadi masalah UMKM itu tidak jujur. Nah, dia takut dengan pajak katanya, sehingga dia tidak mau menuliskan berapa omsetnya. Itu yang harus kita rubah. Jadi pemerintah terus mengedukasi tugasnya, sehingga UMKM kita lebih maju ya, terutama Bangka Belitung lah tugas saya untuk dapat membinanya. Bu, 161.000 sekarang, ini kan setelah COVID, di saat COVID. Sebelumnya enggak, 2019 itu datanya. Oh, 2019. Iya. Berarti sekarang ada perubahannya, bisa ada. Sekarang sedang didata. Makanya saya bilang tadi kita sedang mendata bagaimana kita kan dapat juga dari kabupaten kota ya. Karena 70% angka tersebut adalah angka dari kewenangannya kabupaten kota. Jadi kabupaten kota juga harus jujur juga sih menyampaikan, jangan sampai salah. Karena posisi saat COVID ini ternyata yang kena PHK, yang kerja di hotel, yang travel tidak jalan, itu sudah membuka usaha. Jadi membuka usaha, bagaimana mereka kan mau makan nih, ya enggak, dengan mendapatkan penghasilan yang cepat, berarti dia buka kue, dia buka itu yang cepat, yang bisa dikonsumsi setiap saat, betul. Jadi uangnya bisa cepat berputar. Nah itu mungkin bisa menambah angka di 2020 ini. Jadi kami sedang proses juga itu. Mendatanya. Baik Bu, kalau sepengetahuan Ibu, UMKM di Bangka Belitung ini sektor paling besar itu, paling banyak itu di sektor mana Bu? Ya, olahan makanan. Makanan ya? Ya, kerajinan sekarang sudah kita angkat. Jadi kerajinan kita angkat, kebetulan kita kemarin ada pelatihan, kita coba untuk lidi nipah. Jadi kerajinan lidi nipah. Kemarin kita coba ekspor lidi nipah. Silakan, lidi tetap diekspor. Tetapi lidi kita buat kerajinan, harga jualnya lebih tinggi. Benar. Nah, kalau harga jual lebih tinggi, berarti kan orang berusaha untuk mengambil lidi tersebut ya. Karena pengrajin butuh daripada lidi tersebut. Pasokan bahan baku ya. Bahan bakunya, dan nilai jual kalau sudah jadi kerajinan dia lebih tinggi lagi. Itu. Kalau yang lidi nipah, tahu saya itu dipakai untuk garu ya. Ya. Itu apa, gagang garu. Ya, dan dia lentur, udah patah. Gitu. Sebenarnya kemarin itu kita pelatihannya adalah lidi sawit. Nah, tetapi minat ya saat pandemi lagi saya bilang kembali menjadi barokah tadi. Ternyata masyarakat di Kota Kapur yang terdampak dengan ekonominya, kita kasih pelatihan itu dan mereka langsung praktek. Langsung mereka dapatkan jumlah yang besar sehingga kita sudah bisa ekspor. Nah, insya Allah minggu depan kita ekspor untuk lidi nipah. Kalau kerajinannya itu bentuknya apa Bu? Macam-macam. Dari lidi nipah itu. Jadi kita sekarang sudah mencoba bagaimana
kita gandeng dengan mebeler. Ya dah. Ya, jadi bikin kursi, tempat duduknya mungkin cenderannya dari lidi nipah. Pengganti rotan ya, boleh dikatakan. Ya, kurang lebih. Ya, rotan kan sudah susah nih iya. mencarinya. Sedangkan lidi nipah tidak ditanam, tidak dipupuk, dan kita tinggal panen saja. Cuma paling tinggal mengambilnya jaraknya aja ya, panjangnya aja paling terbatas. Kalau rotan kan bisa. Ya, itu. Jadi pinter pengrajin jadi nyambungnya. Jadi itu pelatihan kita sekarang. Bagaimana kita menciptakan pengrajin-pengrajin yang ada di Bangka. Dan kita orientasinya ekspor tetap. Jadi kerajinan kita ekspor juga nantinya. Oh, ekspor. Jadi Bu, kalau boleh tahu bocoran Bu, kalau dari UKM di Bangka Belitung, ekspornya nyumbang ke PAD berapa persen Bu? Kita baru kemarin, kalau yang kerajinan belum ya? Belum, baru mau akan. Yeah. Jadi baru dilatih nih. Nah, karena kalau kita sudah latih, ada yang beli produknya kan dia banyak latihan kan lebih halus lagi. Yeah. Nah, karena kurasi untuk ekspor tuh memang tinggi. Iya, standarnya mereka. Iya, ada standarnya. Dan kita sudah kerjasama dengan Alfikri yang di Jogja. Iya. Bagaimana mereka juga bantu kita untuk karena orang Bangka juga sih, gitu. Iya. Nah, yang di Jogja. Jadi dia bantu kita lah. Bagaimana kita bisa juga mengekspor. Mereka kan mengekspor tuh dari Jogja. Nah, kita mengekspor dari Bangka Belitung. Tapi kita unggulkan adalah lidi nipah tadi. Baik, untuk yang itu yang terbaru Bu ya. Kalau untuk sebelum-sebelumnya atau yang sekarang ini sudah berlangsung, sebenarnya serapan pasar untuk UKM kita selain di Bangka Belitung ya Bu ya, itu ke daerah mana Bu? Kalau selama ini para pelaku UMKM itu sudah mulai memasarkan produknya secara online juga ya. Nah, itulah yang bahagia saat COVID yang kemarin bulan Maret, April, ya enggak? Itu adalah orang yang sudah biasa jualan melalui marketplace ataupun secara online. Nah, jadi mereka tidak sangat rasa. Nah, itu sebenarnya yang ini. Dan online-nya ke semua daerah, Jakarta sampai ke Irian juga ada yang kirim madu gitu. Madu kita ya? Iya. Jadi madu kita saat pandemi ini kan yang lakukan minuman herbal untuk penyehat tubuh, membuat imun gitu. Itu yang banyak diminati oleh orang luar, dan Bangka kan terkenal tuh ya dengan madunya. Jadi kita juga berharap kita juga membelinya warga lokal. Nah, jangan kita warga lokal beli produk orang lain. Jadi belanjalah produk lokal juga gitu. Itu himbauannya. Orang Papua beli madu kita beli sarang semut Papua. Nah, itu. Jadi kita juga harus bangga dengan produk lokal. Jadi masyarakat Bangka Belitung ini ya, dan kita juga harus membeli produk lokal dulu. Nanti ada yang bilang gini Bu, kalau produk lokal bubble mahal dibanding yang luar. Enggak juga lah. Siapa lagi yang mau beli kalau bukan kita? Nah, itu. Iya. Niatannya itu ya Bu ya. Kalau saya pasti banggalah dengan produk lokal, dan kita terus mengedukasi masyarakat bubble belajar produk UMKM, produk lokal gitu. Selain itu juga produk lokal Bangka Belitung, sepengetahuan saya memang dari segi kualitas jauh lebih ini ya, lebih kayak madu tadi lah. Saya kan kuliah di Jogja S1-nya, kemudian di Bandung. Madu itu selalu saya bawa Bu. Betul. Madu Bangka ya. Ya. Saya beli madu di luar di ini. Beda ya. Ya, beda. Cinta daerah. Bukan cinta ya apa? Memang keasliannya masih jujur lah. Lidahnya pas ke situ. Ya. Terus harganya mahal. Betul. Pikir-pikir kan kalau mau beli. Ini madu misalkan dari Jogja lah, taruh madu Jogja, kemudian madu Bangka. Pilih ini yang lebih murah, misalkan lebih murah 75% lebih murah dari kita. Ini 75.000, ini 100.000. Tetap saya beli yang 100.000. Ya 100.000 madu Pelawan kan, harganya kan segitu 80-an 100. Saya juga heran, tapi orang Bangka sendiri sedikit yang ini. Makanya himbauannya gitu. Kalau Ibu melihat kelemahannya di sisi mana ya Bu ya? Iya, sebenarnya kita kemarin kita pertama ya madu ya, tapi botolnya masih dari luar. Nah itu kemasannya, itu yang membuatnya mahal. Jadi istilah saya tuh kita tuh berjualan kemasan sebenarnya, ya enggak? Kemasan mahal, dan alhamdulillah kita sudah ada peralatan kemasan di Jalan Mentok. Nah jadi kemasan itu
kita harapkan bisa lebih murah. Kalau kita beli di luar itu kan harus banyak piece-nya ya, jumlah yang banyak. Nah kalau di sini bisa sedikit gitu. Jadi itu salah satu upaya untuk menekan harga. Nah kemarin Pak Gubernur sudah berpesan juga masalah botol. Contoh rusip ini kan berbagai macam botol nih. Suka-suka ada botol yang bekas minuman dipakai mineral ya. Itu jadi kalau bisa kalau nah itu yang harus kita identifikasi dan kita diseragamkan. Nah, jadi kalau kelihatan rusip ini ketahuan kan itu nanti pas buka kulkas mau ngambil cuka terus ambil madu sama kan betul ya. Nah bagaimana provinsi untuk peralatannya, alhamdulillah tadi mendukung sekali dengan adanya rumah kemasan peralatan lengkap. Itu dia kertas, plastik, botol, semua bisa dibuat di situ. Kemasannya. Baru kemasan kita seperti ini kan. Ya nanti kita coba di sini gitu. Kayak Feni kan ini alatnya di sini. Nah nanti kita siapin juga bagaimana orang-orang memesan daripada kemasannya di sini dengan jumlah yang tidak banyak gitu. Kan tidak semua UMKM mampu. Kan ada yang mau mulai bergerak. Standar perusahaan gede ini Bu. Ya, dia sudah ada alatnya. Nah itu. Jadi seperti kotak juga kita buat yang bagus dengan kemasan yang bagus, jualnya bisa tinggi. Ya. Kalau dulu kan orang pakai plastik plastik bening yang untuk gula apa itu. Gitu. Terus ada yang pakai sablon, bumbu kalau pas lebaran kan banyak bumbu basah. Kayak gini kan bisa masuk ke minimarket. Terus Bu, kalau selain kemasan, kemudian marketplace atau kita lagi mencoba untuk meningkatkan kapasitas pelaku UKM kita agar mereka bisa beradaptasi dengan digital. Nah, selain itu ada nggak Bu tantangan lain bagi UKM kita terutama pada masa pandemi? Ya, jadi alhamdulillah saya di akhir tahun ini sudah bekerja sama dengan marketplace dan saya sudah mengedukasi daripada pelaku UMKM agar mereka tuh terbiasa. Pertama mendaftar aja disuruh bikin akun aja itu masih tidak semuanya bisa. Nah itu yang kita coba. Jadi main paksa ini sekarang. Jadi ada dengan salah satu marketplace dibimbing cara membuat akun, bagaimana cara memfoto produk, bagaimana sehingga UMKM itu sendiri yang kerjanya. Jangan sampai kita bantu terus. Kita hanya mengajarkan langkah-langkahnya apa saja. Nah itu kita itu. Mudah-mudahan lah nanti dengan adanya mereka sudah masuk marketplace, kita sudah bisa memperkenalkan digitalisasi pada UMKM. Karena kemarin kita minta data dari kabupaten kota sebanyak 200 yang aktif, berarti sepertiganya ya. Nah itu yang kenal dengan digitalisasi. Nah yang lainnya baru nak diajarin gitu. Tapi tidak apa-apa, kita siap. Kita siap membimbingnya. Bertahap ya Bu ya. Jadi 200 ini udah lumayan besar. Ya, nah yang sisanya nanti kita edukasi terus sampai 2021 nanti kita. Sekarang sudah mudah kan? Membimbingnya kasih Zoom ID meeting aja sudah bisa mereka buka sekarang. Atau UMKM sudah bisa Zoom. Yang 200 sudah berhasil ini bisa membina teman-temannya, bisa berbagi ilmu ya. Betul. Pada yang 500 yang belum juga bisa jadi ini juga trik kita kan? Ya, jadi kita membina itu bukan hanya pemerintah saja, ada komunitas. Komunitas bertanggung jawab terhadap anggotanya. Komunitas ini komunitas UMKM di Bangka Belitung. Ada Perwira, ada GNB, banyak lah sekarang. Ada Hipmikindo, segala macam ada. Jadi itu juga punya tanggung jawab dia. IWAPI, ya itu kan ada tanggung jawab gitu. Jadi jangan ngarepin pemerintah semua dan diharapkan mereka juga harus
aktif itu, karena kondisi saat ini yang bisa bahagia itu orang yang bisa masuk marketplace secara online, ya nggak? Karena dia bisa menembus batas dunia, batas jarak, batas. Iya. Jadi go digital, go global. Iya. Itu tagline-nya. Orang di Afrika pun bisa pesen batik jual kita. Betul. Iya. Kalau mereka ini, artinya tapi ya itu tadi kata Ibu, pelatihan terkait foto kemasan. Kalau kita di jurnalistik kan foto itu penting. Betul, menarik. Angle itu kita ngambil dari sisi kiri dan kanan itu artinya beda. Betul. Apakah itu sama juga untuk di produk UKM? Iya, jadi kita memang ada rumah kemasan, ada PLUT, pusat layanan usaha terpadu, itu yang membimbing daripada para pelaku UMKM bagaimana foto produk, itu diajari semua. Nah, keinginan kita UMKM-nya mau nggak? Kembali lagi jadi, ya? Mau. Iya. Karena kesempatan kan sudah kali ini, iya. Ya nggak? Kita ajak, kalau dia tidak mau, iya. Itu mahal loh Bu, karena saya kalau dilihat di Instagram itu kan belajar copywriting ya, copywriting, bikin konten kreatif, kemudian ngambil foto, jutaan itu, belajar itu seminggu waktunya, tapi mahal. Kita kasih gratis, UKM-nya masih setengah-setengah. Karena mereka masih belum familiar. Nah, jadi tugas kita masih pakai pola lama, jual COD gitu ya. Betul. Langsung transaksi ketemu gitu. Betul. Iya. Di IG juga bisa jualan. Tetapi kalau bisa kan yang di bisnisnya. Iya. Jangan pribadi. Langsung punya tokonya sendiri. Stoknya berapa kita bisa tahu. Orang bisa tahu. Dan yang penting dia konsisten lah. Iya. Orang sekali aja daerah juga Bu, merugikan daerah juga. Betul. Bukan pemilik tokonya, pemilik lapaknya ya. Ini dari Bangka Belitung. Kita juga kena nanti ngerembet ke jangan beli yang Bangka Belitung. Betul benar ya itu iya. Bu, UKM yang berhasil kita bina ada berapa Bu? Membantunya, memfasilitasinya, dan kita ini UMKM kan ada dan tiada. Ya, hari ini ada, besok tiada. Iya. Nah, saat COVID kita terus mementoringnya melalui daring, bisa. Kebetulan Pak Gubernur juga turun tangan waktu itu. Bagaimana Pak Gubernur menyapa UMKM itu di bulan April. Kita kan COVID. Iya. Orang galau semua, kami di galau. Iya. Nah, UMKM galau. Akhirnya kita siapkan tempat secara daring. Pak Gubernur menyapa UMKM. Dia tetap punya semangat. Bagaimana dia bertahan, ya, supaya dia tidak hilang. Ada dan tiada tadi. Kalau kita biarkan dia hilang nanti kan. Dia tidak mau berusaha itu. Dia akan lepas selaku UMKM. Nah, itu yang kita jaga kemarin. Sehingga kita berharap di Bangka Belitung ini ya mereka tetap ada lah. Itu. Proses UMKM-nya via daring itu berapa sering Bu intensitasnya kalau? Sering. Kita punya grup WhatsApp ada, dan kalau menyapa secara Zoom meeting itu ada, dan alhamdulillah Pak Gubernur kita menyapa 12 kali. Kita siapkan waktu menyapa selain daripada kita mendorong bagaimana permodalan daripada pelaku usaha kita arahkan ke full. Itu ya. Bagaimana mereka bisa menyerap full. Jadi permodalan sudah disiapkan oleh pemerintah nih. Nah, di situ Pak Gubernur juga bicara dengan UMKM. Jadi selain itu kita ada ICSB namanya. ICSB itu International Council of Small Business, UMKM internasional. Dan kebetulan yang ditunjuk menjadi core wheel itu adalah Ibu Melati Erzadi. Nah, jadi gandengan Bapak dan Ibu nyambung. Jadi motivasinya dari Ibu Melati itu juga
terus menerus. Dan Ya. kita sekarang sudah mulai menggandeng anak milenial, bagaimana dia bisa mendampingi mak-mak UMKM tadi gitu. Jadi milenialnya harus dampingin karena mak-mak kan kurang digitalisasinya kurang nih. Jadi si milenial tadi yang bisa bantu. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri, kita gandeng lah para pemudi Bangka Belitung yang dapat membantu mementoring juga lah. Bu, dari sekian banyak kita tatap muka via daring dan komunikasi, keluhan UKM di Bangka Belitung itu apa, Bu? Ya, kemarin sih permasalahannya sama. Kalau modal saya rasa tidak masalah. Ya, karena sudah disiapin pemerintah juga. Gitu. Dan kemarin apalagi kita sudah ada bantuan presiden ya, BUMN, bantuan produktif UMKM yang 2,4 juta itu. Dan alhamdulillah para pelaku UMKM sudah terima. Apalagi ada satu lagi kartu prakerja. Iya. UMKM kita yang terdampak itu bisa juga menghasilkan kerja dan mereka sendiri semua terutama itu sebulan 4 kali. Iya, 4 kali. Ada pelatihan yang bisa mengedukasi itu yang kita dorong. Jadi program pemerintah pusat itu kita selalu edukasi mereka karena siapa lagi yang ngomong menginformasikannya kalau kita kan. Jadi bagi UMKM yang telah merasa kedinasnya, mereka dapat informasi cepat. Jadi kalau dia selaku UMKM, berarti dia harus kenal dengan dinasnya. UMKM kan ada ya. Ya, kenal tahu ya. Iya. Di tingkatan desa juga ada, BUMDes kan bisa. Ada, ya. Jadi dari kecamatan, dan program pemerintah sebenarnya sudah banyak. Tinggal kita aja, jangan ditonton. Kalau kita tonton lewat orang lain. Iya, kita ambil, kita berdayakan, kita tingkatkan kapasitas kita gitu kan. Ya, sekarang banyak yang jadi ya kita mengingatkan lagi lah masyarakat, jangan sampai kesempatan yang disia-siakan. Ya, jadi raihlah program-program pemerintah yang sudah dikucurkan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ini. Banyak program-program pemerintah, jadi jangan sampai kita lewatkan. Berarti kita harus banyak bertanya, banyak berkonsultasi, karena kami sosialisasinya melalui radio itu. Jadi dan karena COVID ini kita tidak boleh rame-rame, itu menginformasikannya. Jadi UMKM harus melek digital nih. Betul. Kalau itu wajib ya, Bu ya? Wajib atau? Saya wajib. Wajib ya? Karena pasti sekarang semua punya kan smartphone. Ya. Dan jangan sampai kita pakai ini tidak menghasilkan. Kerjanya game tapi tidak menghasilkan. Menghasilkan ya? Iya. Jadi gamer profesional ya? Jadi jualan iya. Jadi memang itu kewajiban, dan ya memang kalau di kota besar sih pengalaman saya, teman saya kuliah aja sambil dagang dia. Betul. Jualan di aplikasi kan, di marketplace. Kalau di Bangka Belitung ini kebanyakan itu, Bu, platform yang digunakan itu di Facebook. Orang jual itu kan ada forum jual beli, ada forum banyak forum kan. Kebanyakannya di Facebook. Dan tapi kalau orang luar dari Jakarta dan Surabaya dan sama kita kan paling di forum, Bu. Tapi di forum ini kita ngepost itu juga harus izin adminnya. Kalau adminnya ACC baru masuk. Ya, betul. Sementara tiap hari itu, tiap menit itu yang mau ngepost itu ratusan. Nggak mungkin yang kita langsung ini kan. Antri ya. Bisa orang luar kalau di forum. Nah, terus kelemahan di Facebook ini kan kalau yang saya baca itu banyak penipuannya. Nah, itu kan sudah uang sudah ditransfer, kemudian barang nggak ada atau barangnya nggak cocok dengan yang dipesan. Tapi kalau di marketplace sudah ada memang tokonya, aplikasinya jelas kan, kita bisa nuntut ke pedagangnya. Tokonya kan jelas terverifikasi bintang berapa kan. Jadi kita meminta provinsi tahun ini bagaimana kita mentop up UMKM kita tadi agar di marketplace itu dia di atas. Ya enggak? Jadi bagaimana kita Bangka Belitung. Ya. Jadi
Iya. Heeh. Biar iya. Banyak itu yang aku produk Bangka. Merica dulu kali Bu. Kenapa? Lada itu loh kali. Ya, Lada kita kan dicampur sama apa kacang hijau ya. Kalau di luar kan rasanya tuh nggak pedes-pedes. Saya lihat kacang hijau ini kan dicampurin yang merica bubuk itu. Ya. Labelnya ini. Ya mungkin memang lada dari daerah lain. Ya. Tapi kan lada Bangka kasih berapa butir aja campur itu udah pedes. Ya. Untungnya tinggi kan? Makanya. Nah, yang kayak ini tapi praktek curang. Kalau di Bangka Belitung ada nggak Bu? Ibu nemuin UKM yang melakukan praktek-praktek? Sanksi? Dengan dia menjual. Iya. Atau jangan kita suruh lah. Sanksinya apa Bu? Kalau yang itu kita sudah terdaftar nih UKM, tiba-tiba ada oknum UKM lah yang melakukan pelanggaran seperti itu. Kalau ada yang lapor bisa dituntut. Iya, selama ini kan iya, iya. Bumbu Penny ya. Kita kemarin mencoba bagaimana kita bekerjasama dengan televisi. Itu kan ada iklan ya. Jadi kita bisa tahu kita di. Saya rasakan yang perlu sangat dibutuhkan oleh UMKM itu ya promosinya. Mereka kan tidak punya anggaran nih untuk mempromosikan. Siapa yang tahu? Kalau media mahal Bu. Nah, itu kan hitungannya detik. Makanya, jadi sekarang malah banyak yang tidak tahu juga nih di mana Bangka Belitung. Taunya Laskar Pelangi, Timah, sektor unggulannya ya. Pantainya banyak. Paling itu sama lada. Jadi orang kita tahu promosikannya kita gandeng dengan pariwisatanya. Jadi kita promosinya di pinggir pantai. Kita kemarin pameran virtualnya di pinggir pantai. Kan kita muri loh kemarin. Ya. Jadi murinya itu dengan kriteria kategori kita mempromosikan secara outdoor. Nah, kalau kemarin kan virtual kan banyak di dalam ruangan. Iya. Oh. Di pantai tadi ya. Panjang. Jadi dekorasinya ditutup, tapi pakai tali. Iya. Nah, itu bisa dilihat di aja.id. Nah, panjang itu yang membuat kita rekor dengan melaksanakan virtual outdoor. Di outdoor itu. Jadi kita apa sih yang harus inovasinya itu. Jadi inovasi dari kita tidak kerja kopas saja, tetapi kita kalau pola-pola perubahan selain tadi kita memperkenalkan daring, perangkat pelatihan ini dari UMKM tuh responnya ya mereka yang tidak tahu. Jadi ceritanya tuh saya kan mau pameran virtual nih. Saking mereka tuh belum tahu apa pameran virtual, mereka datang sendiri ke lokasi. Mau lihat pameran bawa produk display langsung ya? Iya, Bu, gimana virtual itu maksudnya gitu. Jadi saking dia mau tahu, dia melihat. Jadi kita hanya display, di shoot, ya enggak? Nah itu langsung kita connectingkan dengan marketplace. Orang langsung bisa pesan saat itu juga. Bisa belanja, tetapi dia harus masuk melalui medianya, yang webnya kita itu, gitu. Nah ini satu lagi nanti kita coba ada episode 1, episode 2, episode 3. Jadi kita coba lebih banyak lagi lah memberikan informasi untuk dapat memperkenalkan Bangka Belitung, gitu. Bu, digital, saya tertarik digital ini. Kalau Ibu bilang tadi permasalahan kita di kemasan dan promosi ya. Permodalan sudah selesai, ada bantuan KUR dari pusat. Kemudian respon kawan-kawan UKM juga baik,
terhadap digitalisasi. Cuma kan ketika itu dipraktekkan, nah ini jadi apa ya, kalau ya? Iya, dipraktekkan, udah dikasih nih pelatihan, ya. Antusias kan di virtualnya, tapi tahapan pelaksanaannya ini yang jadi evaluasi kita kadang cuma sebatas lewat gitu. Ya, dia ketinggalan sendiri kalau dia tidak mau ikut. Jadi PR kami selanjutnya, setelah kita edukasi, kita ajarin, dia tidak aktif, kita ingatkan, ya. Dan ya susah juga ya memaksa orang ya. Nah, tetapi tugas kami bagaimana kita secara tadi. Atau ada mungkin pola-pola pemberian penghargaan mungkin Bu, reward. Jadi UKM ini juga udah dikasih pelatihan, nanti siapa yang bisa berhasil dalam pelatihan ini kita kasih reward apa gitu, mungkin bisa juga untuk menarik. Sebenarnya UMKM itu ada di beberapa sektor, berarti dilaksanakan oleh beberapa kementerian. Iya. Berarti kalau di daerah beberapa dinas. UMKM semua. Iya. Ada di Jepora, ada di pariwisata, ada UMKM-nya. Di kemarin di tenaga kerja, malah dia mengevaluasi menilai bagaimana keberhasilan dia berproduksi, ya enggak? Dan dia taat pada BPJS tenaga kerjanya, untuk membayar tenaga kerjanya, menjamin tenaga kerjanya dan kesehatan kerja, itu dinilai. Nah, itu ada semua. Kita dari dinas kita juga pernah ada untuk UMKM berprestasi. Nah, itu dan kita minta juga dari tim luar untuk menilainya, bukan kita di dalam yang menilainya. Gitu. Baik, menarik topik kita malam ini. Cuma kayaknya kalau bahas UKM ini banyak celahnya, banyak inovasinya, banyak peluangnya. Ya. Ngomong bisnis itu kan dari, kalau air minum ini bisa dibikin luas. Ya banyak. Ya. Prospeknya lah kalau kata orang itu. Ya. Nggak selesai. Tapi kita karena dibatasi waktu ini Bu, saya pengen closing statement dari Ibu terkait bagaimana upaya kita pelaku UKM bisa go global, go digital kata Ibu tadi. Ya go digital, go global. Jadi kita berdigitalisasi dulu, kemudian bisa up ke global ya. Closing statement dari Ibu terkait itu supaya juga pandemi ini bukan jadi halangan dan kita harus bangkit. Ya, silakan. Ya. Jadi kita setelah kami dari pembinanya dan kami banyak harapan terhadap pelaku UMKM bagaimana mereka itu lebih mengenal digitalisasi, lebih mengenal digital, dan mereka dengan berdigitalisasi mereka lebih bisa berproduksi, ya enggak, lebih banyak mengenal daripada dunia, ya enggak. Dan kita secara terus menerus dapat mengingatkan daripada mereka, dan harapan saya UMKM-nya juga jangan diem, ya enggak, dia juga harus punya niat untuk maju karena kondisi ekonomi daerah saat ini ada di tangan UMKM, ya enggak. Jadi saat pandemi yang masih bisa bergerak adalah usaha mikro kecil. Sedangkan usaha yang besar menengah itu sudah turun nih sekarang ke kecil dan mikro, ya. Nah itu. Jadi besar harapan saya ya para pelaku UMKM itulah yang bisa menggali dirinya sendiri agar dia tetap berproduksi, agar dia bisa keluar dari COVID ini, dan dia bisa menginovasikan dirinya juga, karena kalau dia tetap kekeh terhadap produksinya ya dia akan terpapar, ya nggak? Jadi dia harus inovasi. Selama ini bikin baju pesta, sekarang pesta lagi. Masker. Jadi inovasi dan kreativitas dari UMKM itulah yang kita harapkan. Baik, terima kasih Bu Elvi Yana. Ngomongin digital dan UMKM, saya suatu ketika berada di Bandung, karena saya kuliah di Bandung, saya melihat di masjid ketika saya sholat, di depan saya ada salah satu jemaah pakai kopiah resam. Jadi saya tertarik,
Tapi ketika saya lihat sebelah, pindah ke sisi sini ada tulisan Gorontalo. Oh, ternyata Resam bukan cuma ada di Bangka. Ya. Menariknya, Gorontalo sudah melabeli kopi Resam itu dengan nama Gorontalo. Saya nggak tahu di Bangka Belitung apakah pengrajin kita juga berinovasi. Salah satu itu dengan mungkin kita bisa menjeplak apa yang dilakukan Gorontalo, yaitu langsung melabeli Bangka Belitung. Jadi hal ini kecil tapi akan berdampak ketika kita berada di luar daerah. Ketika kopiah itu kita pakai di Bangka Belitung, orang Bangka Belitung sudah lumrah. Tapi ketika kita pakai di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Jogja, atau bahkan ke Amerika, Arab Saudi lah, kita pakai ketika umroh ada tulisan Bangka Belitung, orang akan bertanya. Nah, itu baru produknya. Dari segi digitalnya, ketika UMKM sudah mulai familiar, diberikan pelatihan oleh pemerintah, dan dia sudah humble dan sudah aktif, punya toko sendiri, punya lapak sendiri, dan bisa menjual, dia bisa menyumbang PAD bagi daerah. Dan catatan saya, sepanjang sejarah Indonesia ini, UMKM adalah penyumbang terbesar, antara 60 sampai 80% bagi pendapatan ekonomi negara. Dan UMKM lah ternyata usaha yang paling banyak di Indonesia. Kalau satu perusahaan besar seperti hotel itu cuma satu, UMKM punya hotel-hotel kelas kecil tapi jumlahnya banyak. Dan ini orang tidak menyadari, karena orang melihat suatu yang besar tapi tidak melihat yang kecil tapi rame. Kalau bahasa saya nggak tahu, saya lupa. Beli dapatnya kecil tapi banyak, itu lebih baik timbang dapatnya banyak tapi sedikit. Maksudnya dapatnya besar tapi sedikit. Nah, itu penutup dari saya. Semoga UMKM di Bangka Belitung juga bisa terus berinovasi, berkreasi, dan meningkatkan kapasitas dengan beradaptasi dengan digital, produk-produk digital, agar Bangka Belitung juga bisa dikenal di global secara dunia. Selamat malam, terima kasih Bu Elvi sudah datang ke studio kami. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.